Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, kalian selalu dalam keadaan kuat, dan kita semua berharap semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat melaksanakan semua aktivitas kita dengan normal. Oke, kembali lagi bersama Ustaz Nasafi. Kali ini kita akan belajar tentang tabel dan diagram batang. Ini merupakan materi ke-10 kelas 4 semester 2. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah tentang membaca tabel. Ketika kita disuguhkan tabel seperti ini, ada nomor, ini merupakan nomor urut, nilai, ini merupakan nilai yang didapat, turus ini perhitungan, frekuensi, ini merupakan hasil perhitungan dari turus, dan jumlah, ini merupakan jumlah siswanya. Bagi yang belum tahu turus itu adalah garis-garis seperti ini. Nah, ketika dia berjumlah 2, maka di sini artinya yang mendapatkan nilai 60 itu ada 2 siswa. Ketika dia berjumlah 3, berarti yang mendapatkan nilai 70 ada 3 siswa. Ketika dia berjumlah 1, yang mendapatkan nilai 80 adalah 1 siswa. Dan ketika dia berjumlah 6, menuliskannya seperti ini. 4, 5, 5-nya dicoretkan, kemudian 6. Ini artinya siswa yang mendapatkan nilai 90 itu ada 6. Sedangkan yang mendapatkan nilai 100 ada 3. Begitu cara membaca tabel. Sekarang kita belajar membaca diagram. Nah, di sini ada diagram nilai ulangan matematika mulai dari 60 sampai 95. Di sini merupakan nilai yang diperoleh siswa tersebut, dan di sini merupakan frekuensi atau banyaknya siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Misal di sini ada 60. Berarti siswa yang mendapatkan nilai 60 itu ada 4. Siswa yang mendapatkan nilai 65 ada 2. Siswa yang mendapatkan nilai 70 ada 6. Dan siswa yang mendapatkan nilai 75 itu ada 5. Sampai siswa yang mendapatkan nilai 95 ada 3 siswa. Sebelum kita membuat tabel dan membuat diagram batang, pertama kita harus mengerti dulu apa itu data. Nah, data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari fakta yang sebenarnya dan bisa berupa angka maupun lambang. Nah, misal di sini kita punya data nilai matematika kelas 4A. Nah, datanya ada 40, 50, 60 sampai yang terakhir 50. Di sini ada 20 siswa dengan nilai tersebut. Nah, untuk menjadikan ini sebagai tabel, yang harus kita lakukan ada 3 langkah. Nah, langkah pertama, urutkan data. Langkah kedua, kelompokkan yang sama. Dan langkah yang ketiga, kita tentukan tabel kita. Tabel kita itu nanti ada 3 kolom, yaitu nilai, turus, sama frekuensi, atau hanya 2 kolom, nilai dan frekuensi saja. Pemilihan jenis tabel ini nanti berdasarkan soal, jadi kita tidak bisa menentukan sendiri. Lalu penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya seperti ini. Nah, dari data ini kita urutkan dulu mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini sudah Ustadz kelompokkan. Yang 40 sudah Ustadz gandengkan 40. Yang 50 sudah
kelompokkan 60 juga sampai terakhir ada 100 yang kita kelompokkan. Kalau kita menggunakan jenis tabel pertama yang ada 3 kolom, ada nilai, ada turus, dan ada frekuensi, hasilnya seperti ini. Jadi nilai 40 kita tulis di sini 40. Jumlahnya ini ada berapa? Ada 2. Berarti di sini kita tulis 2 turus. Frekuensinya kita tulis bilangan 2. Selanjutnya ada 50. Nah, 50 ini kita tuliskan di sini. 50 ada berapa? Ada 1, 2, 3. Nah, di sini turusnya kita tulis 3. Frekuensinya kita tulis lambang bilangan 3. Yang 60 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 kita tulis ini 5, ini 1, 6. Yang 70 kita tulis di sini 70. Kita hitung jumlahnya ada 1, 2, 3. Kita tulis turusnya 3. Kita tulis lambang bilangan 3 di kolom frekuensi. Yang 80 juga ada 3. Nah, kita tulis turusnya 3, lambang bilangannya kita tulis di kolom frekuensi. Yang 90 ada 2. Nah, yang 100 ada 1. Jumlah yang ada di sini, itu nanti harus Ustaz kotak ya. Jumlah yang ada di sini itu nanti harus sama dengan jumlah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kalau ini nanti jumlahnya berbeda dengan soal, berarti ada yang kurang di perhitungannya. Ini kalau kita menggunakan 3 kolom berupa nilai, turus, dan frekuensi. Nah, jangan lupa di sini dikasih judul tabel. Judul tabel ini penting dan harus ada. Kalau tidak ada, nanti orang yang membaca tabel ini akan bingung. Tabel ini data tentang apa? Tuh. Kalau kita menggunakan jenis tabel yang 2 kolom, hanya nilai dan frekuensi saja. Nah, tampilannya seperti ini. Sekarang kita membuat diagram batang dari tabel yang sudah kita buat pada soal nomor 1. Nah, dari tabel ini kita harus bisa menentukan mana nilai yang ditaruh di bawah dan mana nilai yang ditaruh di samping. Nah, sebagai gambaran diagram batang itu ada seperti ini. Ini namanya titik koordinat. Yang di sebelah sini ini dinamakan dengan sumbu X dan ini dinamakan dengan sumbu Y. Nah, yang harus kita tentukan adalah mana yang ditaruh di sumbu X dan mana yang ditaruh di sumbu Y. Nah, supaya lebih mudah, yang kita taruh di sumbu X itu adalah kolom nilai dan yang ditaruh di sumbu Y adalah kolom frekuensi. Langsung saja nilai-nilai ini kita taruh di sebelah sini. Kemudian frekuensi-frekuensi ini kita taruh di sebelah sini. Untuk menentukan batang-batangnya ini kita harus melihat tabel. Nah, tingginya nanti itu tergantung banyaknya frekuensi yang ada di nilai tersebut. Misal di sini nilai 40, frekuensinya 2. Berarti nanti tinggi batang di
nilai 40 itu maksimal harus cuma sampai batas ini, sampai batas 2 ini. Nah, 40 ada di batas 2 ini. 50. Kalau 50 di sini frekuensinya 3, berarti 50 tingginya harus sampai batas 3 saja. Nah, sampai 100 ini nanti tingginya harus cuma sampai batas 1. Nah, oke anak-anak, terima kasih. Itu yang bisa Ustadz sampaikan hari ini. Matur nuwun. Sebelum Ustadz akhiri, tidak lupa Ustadz selalu menyampaikan, selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ketika tidak ada tempat untuk mencuci tangan, selalu gunakan hand sanitizer. Selalu gunakan masker ketika kita beraktivitas di luar rumah. Jaga jarak dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.